Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Federica Kopakanti. Kami mencoba menelusuri di berbagai tempat yang ada di Bali tentang keberadaan wayang klasik. Hal yang pertama kami lakukan adalah mendatangi beberapa puri-puri untuk melihat langsung peradaban yang ada di Bali, karena puri sebagai pusat peradaban zaman terdahulu. Saat ini kami berada di Puri Semarapura. Di sini merupakan tempat dari Ida Dalem Semarapura mengadakan peparuman atau rapat agung. Kami sangat kagum melihat kemegahan arsitektur yang masih terjaga hingga saat ini, dan juga balai kulkul yang sangat fenomena. Perjalanan kami awali dari sini. Kami memasuki areal Kertogoso yang dahulunya sebagai tempat peradilan untuk kasus-kasus adat. Di sini terdapat berbagai lukisan klasik yang menghiasi daripada langit-langit. Terdapat berbagai ornamen yang menceritakan tentang kehidupan di neraka, kehidupan dalam masyarakat, dan beberapa cerita tentang Bima Swarga. Pada umumnya di Bali, masyarakat Bali menggunakan warna-warna klasik. Berikut adalah penelusuran kami di Puri Ageng Karangasem, tepatnya di Puri Maskerdam. Taman Ujung sebagai sumber mata air, taman daripada Raja Terakhir, Ida Anak Agung Bagus Karangasem. Berikut adalah wayang Pancadatu yang saat ini dapat kita lihat, sebuah pelestarian budaya. Kita awali dengan lukisan yang berada di Desa Kamasan Klungkung, tepatnya di tempat maestro kita, Bapak Mandro. Kami mengawali penelusuran ini dari kecil, saat anak kami berusia sekitar 5 tahun. Kini dia telah dewasa, berusia 12 tahun. Lukisan dari Bapak Made Mandra almarhum, beliau adalah seorang maestro. Beliau pernah bercerita tentang pengalaman beliau, yaitu yang paling kami ingat adalah beliau baru menikmati hasil kerja kerasnya setelah 40 tahun. Ada berbagai tokoh yang datang untuk bisa mengkoleksi karya-karya beliau, seperti Ibu Megawati, Bapak Gubernur Mangku Pastika, dan berbagai tokoh-tokoh lain. Di sini warna yang dipergunakan menggunakan warna-warna yang tradisional, seperti warna merahnya menggunakan gincu, warna kuning menggunakan batu pele, dan berbagai bahan-bahan alami seperti mangsi untuk warna hitamnya. Untuk hiasan emas merupakan kualitas tertinggi yang biasanya dipesan oleh para korektor yang betul-betul tidak memikirkan harga, tetapi memikirkan kualitas. Kita dapat lihat betapa apiknya garapan-garapan
daripada Maestro Bapak Made Mandro almarhum. Tokoh Anoman menjadi inspirasi dalam lukisan-lukisan beliau, ornamen bebatuan yang digunakan untuk men-skat prim-prim daripada cerita. Nggih niki pun muridnya Pak De Subandi ya. Nggih. Jalan ya. Ini kami memasuki areal Kertogoso. Terdapat di langit-langit daripada atap balai gili atau balai yang dikelilingi oleh telaga yang berisi air. Di sini kita lihat ornamen-ornamen dari keberadaan perang Mahabharata. Juga pada bagian bawah terdapat cerita-cerita rakyat yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Bali. Di Museum Kertogoso ini sendiri terdapat sebuah guide elektronik yang sangat membantu para wisatawan. Cukup dengan menekan, kita dapat informasi yang dijelaskan dengan mesin tentang beberapa lintahan atau kalender perbintangan yang umum digunakan oleh masyarakat Bali, seperti lintang Gajah Mino, lintang Dugong, lintang Bubu Bolong, terkait sifat pembawaan dari perbintangan tersebut. Begitu cerdasnya para leluhur kita terdahulu menuangkan inspirasi yang terkait dengan tatwa, etika, dan susila ke dalam karya lukisan klasik wayang. Lukisan ini pada awalnya adalah dipergunakan untuk ngayah atau dipersembahkan pada upacara-upacara keagamaan. Jadi tidak ada unsur komersil. Lambat laun karena pelestarian budaya, kecintaan masyarakat, mulailah lukisan itu dikoleksi oleh beberapa kolektor. Kita dapat menyaksikan dari warna. Ini merupakan langkah nyata pelestarian budaya. Kita harapkan nantinya masyarakat lebih giat untuk melestarikan apa yang telah kita miliki. Ini merupakan balai gili atau balai yang dikelilingi oleh
telaga air, mengambil konsep daripada pemutaran Menara Giri. Kami sudah beberapa kali datang ke sini untuk melihat arsitektur ataupun lukisan wayang. Pada Balai Kertogoso yang diperuntukkan pada zaman dulu sebagai tempat peradilan, terdapat beberapa kursi yang menggunakan ornamen naga, ornamen macan, juga menggunakan ornamen lembu. Terdapat 6 buah kursi dan 1 buah meja. Di sini kita dapat menyaksikan cerita Bima Swarga, dan juga pada bagian bawah kalau kita lebih mencermati cerita tentang Garuda, bagaimana dua ibu beliau tentang kelahiran 2 buah telur, yaitu yang satu berisikan burung Garuda dan kakak beliau. Juga terdapat saudara beliau yang lain yang berupa naga. Arsitektur daripada Kertogoso sangat luar biasa. Terdapat ornamen Belanda, Cina, Portugis yang menghiasi daripada ornamen-ornamen pemedal agung. Tentu dahulu sebelum 1908 atau 1906, sebelum terjadi puputan, kita menjalin hubungan baik dengan bangsa asing, khususnya Portugis. Terlihat ornamen-ornamen. Dari ornamen seseorang dengan rambut berkuncir, yaitu sekitar dinasti Ming. Berikut adalah bangsa Portugis dengan rambut pendeknya, sangat klasik sekali. Pada ukiran pintu juga tertera lukisan wayang, tentu dengan kualitas kayu yang cukup baik. Berikut adalah kursi originalnya, yaitu ornamen lembu yang terdiri dari 3 kursi, 1 buah meja, dan juga 2 naga yang mengapit kursi raja yang memakai simbol singa. Berikut kami melanjutkan ke Puri Agung Karangasem. Tepatnya kami akan melihat di Puri Maskerdam. Saat ini kami masih di Puri Agung Karangasem, Puri Gede, dengan ornamen-ornamen yang dihiasi oleh bata merah dan juga beberapa ornamen semen yang perpaduan antara Eropa dan Bali dengan simbol-simbol yang masih mengadopsi berbagai bentuk-bentuk wayang. Berikut ini adalah Balai Tegah. Ada juga yang menyebutnya dengan Balai Padelengan, karena difungsikan untuk memantau masyarakat dari ketinggian. Puri ini sangat luas, berbagai tanaman. Saat ini kami berada di Puri Maskerdam. Berikut adalah tampilan dari Taman Ujung atau Taman Sukesada. Pada bagian dindingnya terdapat ornamen-ornamen wayang. Terdapat sebuah bangunan yang dikelilingi oleh air.
bersama Aji Dewa Sanju.